ini, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Firman Allah pada Nabi, qul katakan Muhammad, bifadlillah dengan anugerah Allah, wa rahmati dan kasih sayang Allah, falyafrahu adalah mereka, artinya orang-orang beriman kita ini, hendaklah bergembira. Apa fadlillah anugerah Allah itu? Menurut tafsir sebagian ulama adalah Al-Quran. Al-Quran ini suatu nikmat besar. Dengan Al-Quran, Allah menurunkan Al-Quran ini sebagai hujan lintas, petunjuk, pedoman hidup bagi manusia, agar manusia itu hidup selamat bahagia, baik dunia terutama kelak di akhirat. Al-Quran itu pedoman hidup, dan Allah untuk memberikan pedoman hidup itu tidak diserahkan kepada kita mempelajarinya. Beda dengan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu mempelajari pengembangannya diserahkan kepada kita. Makanya iptek ini berkembangnya bertahap, dari yang paling sederhana sampai pada paling maju sampai sekarang. Tapi kalau Al-Quran, bimbingan kebenaran Allah, itu Allah menurunkan sendiri dan mengutus Rasulnya untuk mengajarkan Al-Quran. Ini itu pentingnya Al-Quran. Karena itu insya Allah nanti bulan Ramadan kita akan peringati Al-Quran. Itu sebagai ungkapan syukur kita atas turunannya Al-Quran, di mana Al-Quran diturunkan pertama kali pada bulan Ramadan. Jadi sebagai ulama dan beraktivitas dikatakan sekalipun turun Al-Quran itu sudah bertahap, tapi pertama kali di bulan Ramadan. Karena itu maka pada bulan Ramadan banyak peringatan-peringatan nuzul Quran. Jadi kalau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh Allah diserahkan kepada kita, umat manusia ini, karena itu yang menguasai iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi itu bukan hanya kita umat Islam, bahkan orang-orang non-Muslim seperti orang Eropa, orang Amerika, orang Jepang, Korea itu menguasai. Karena memang itu urusan dunia. Tapi kalau pedoman hidup yaitu tuangkan Allah dalam kitab sucinya, mulai dari kitab suci yang sebelum Al-Quran sampai kepada Al-Quran turunkan kepada kita, ini tidak diserahkan kepada kita. Sebab apa? Sebab hidup ini banyak misteri, rahasia-rahasia, sehingga kadang-kadang tidak bisa dinalar, tidak bisa masuk ke akal. Ya. Kita orang pintar, pendidikan teknik, punya gelar profesor doktor. Kalah kadang-kadang keluaran SD dalam hal bisnis. Hingga Nabi kita mengikuti program bisnis di Indonesia. Ada seorang Cina yang hijrah dari Tiongkok ke Indonesia. Nyalana ini Ling Suryong dan mungkin Ponseto ini kebiasaan Arko. Kemudian mengubah namanya menjadi Sudono Salim. Punya grup bisnis. Pegawainya sepatnya banyak sarjana. Tapi dia sendiri hanya lulusan SD. Itu kan suatu yang misteri. Kalau melihat di YouTube, kalau tidak keliru, yang kayak itu muda kadang-kadang
ada orang Turki dapat jodoh orang Indonesia. Padahal itu ya orang Turki itu kan ganteng, kuning gitu, tinggi. Sementara yang Indonesia itu ya di bawah rata-rata gitu. Kok bisa gitu? Nah ini suatu misteri hidup. Nah karena itu maka untuk mengungkap misteri rasa hidup itu tidak diserahkan kepada kita, tapi Allah yang menangani sendiri melalui wahyunya, melalui kitab suci kepada kita, yaitu Al-Quran. Alhamdulillah di sini saya tadi sangat terharu ya ketika santri-santri Hidayatul tadi ini bisa menjawab pertanyaan penguji dari pengetes. Kalau saya mungkin kita bisa tidak jawab karena dulu tidak belajar begitu terus terang. Tapi alhamdulillah, dan ini saya harapkan mudah-mudahan bisa berlanjut dan ditingkatkan, dikembangkan. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, ini yang disebut fadrillah, anugerah. Kemudian wabi rahmatihi, dan kita disuruh bergembira dengan kasih sayang Allah. Menurut sebagian ulama, rahmat Allah itu adalah beliau dengan kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kanjeng Nabi kata berarti itu merupakan perwujudan dari rahmat Allah. Beliau kata di antara sifat kisah misalnya Allah, sifat-sifat yang paling menonjol dari sifat kanjeng Nabi itu punya sifat rahmat, kasih sayang. Beliau itu sangat menyayangi kita, umatnya. Sehingga sekalipun kanjeng Nabi itu dimusuhi, bahkan akhirnya mau dihabisi, kanjeng Nabi pun terus ngajak orang ke jalan keselamatan. Mungkin para Bapak Ibu sekalian sudah membaca biografi Nabi. Alhamdulillah sekarang ini ada buku baru ya, tentang biografi yang sudah lengkap. Itu nanti bisa dibeli dan dibaca, bisa dilihat di iklan-iklan YouTube. Kita perlu mengenal beliau, perlu kenal bagaimana. Saya pun kenal nyaman. Terus saya pun tidak kenal itu mudah. Tidak kenal maka tidak sayang. Jadi bagaimana kita akan sayang kepada beliau, akan mencintai beliau kalau kita tidak mengenal. Bahkan kadang-kadang orang itu mengenal Nabi hanya dari sisi negatif. Karena kanjeng Nabi kan memimpin perang, jadi mengatakan bahwa agama Islam itu agama kekerasan. Nah, itu suatu hal yang, tapi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, semakin banyak dengan barokahnya medsos, media sosial, banyak orang tahu sebetulnya tentang hakikat Islam, hakikat kehidupan kanjeng Nabi, sehingga iman semakin di Eropa, di Amerika, di negara-negara Barat khususnya, banyak orang-orang yang sudah jadi mu'alaf masuk Islam. Bisa dibaca di YouTube juga. Di Indonesia pun banyak juga nih. Di Belanda, itu ada partai yang sangat anti-Islam. Salah satu pengurusnya saking benci Islam, ingin mencari kelemahan Islam lalu belajar Al-Quran. Al-Quran dipelajari bukan untuk mencari hidayah, tapi untuk mencari kelemahan Islam. Tapi bagaimana endingnya dari ulama? Ujung-ujungnya dia itu lalu akhirnya tahu bahwa Al-Quran itu mengandung kebenaran. Akhirnya masuk Islam. Dari pembenci Islam menjadi pencinta Islam. Nah itu semua hidayah. Jadi kebenaran Islam itu akan terungkap semakin.
Di Amerika sangat banyak. Di Amerika mungkin itu ampun ada pesantren namanya pesantren Nusantara. Pendirinya itu orang Bugis, orang Sulawesi Selatan. Ustaz aja lupa ini. Mendirikan pesantren Nusantara di Amerika. Nah, bayangkan. Tapi alhamdulillah dapat sambutan dari warga Amerika asli. Ya, alhamdulillah Islam mungkin itu ampun sudah dikenal. Di Inggris itu ada kota terbesar yang kedua Birmingham, itu 40% sudah Islam. Dan semakin dari kota London itu orang Islam di Inggris. Maka kita jangan sampai ketinggalan. Kalau di Eropa tidak ada ya, tapi ada yang hafal Quran, alim Al-Quran. Maka di sini kita jangan ketinggalan. Tapi alhamdulillah di sini kita umat Islam mayoritas. Jadi segi kuantitasnya sangat banyak, tapi yang bertanyakan kualitasnya. Kira-kira keislaman kita itu seperti apa? Inilah yang perlu dipikirkan. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, jadi saya tadi terharu dengan penampilan para santri-santri di sini. Berarti CPK ini sekalipun mungkin fasilitasnya sangat terbatas, tapi berhasil. Saya katakan berhasil untuk mengajarkan Al-Quran sehingga para santri bisa membaca Al-Quran dengan benar. So, Al-Quran ini jangan hanya bisa baca, tapi harus bisa baca dengan benar dan bisa baca dengan baik. So, banyak lembaga-lembaga tahfidzul Quran, tapi hanya mementingkan hafalan, sementara bacaannya kurang baik. Nah, tapi di sini alhamdulillah, ya toh, mungkin apa ada tahfidznya juga atau tidak saya tidak tahu. Tapi kalau nanti bisa dikembangkan ya silakan. Tapi pertama kali memang harus tahsinul qiraah. Jadi memperbagus bacaan. Kalau ada yang punya hafalan kuat, ingatan kuat, bisa ditingkatkan pada hafalan. Ya mungkin bertahap ya. Jadi yang 30 juz dulu. Pertama ya juz 30 dulu. Saya terus terang kalau suruh menghafal dia takut angkat tangan. Dulu saya waktu ngaji oleh guru saya Habib Hanif El-Habsyi itu disuruh menghafal. Tapi karena saya waktu itu masih kecil, tidak punya semangat, akhirnya tidak apa-apa. Teman-teman saya banyak. Tapi hanya memang menghafal Quran itu berat resikonya. Jadi kalau kita tidak bisa istiqomah dengan Al-Quran, sebaiknya jangan menghafal 30 juz. Ini saya saran. Sebab ketika kita sudah hafal lalu lupa, itu ada sanksinya, dosa. Beda dengan hafal kitab-kitab atau ilmu yang lain. Kalau kita hafal hadis lalu lupa, tidak dosa. Tapi kalau hafal Quran lupa, itu dosa. Oleh karena itu kalau kita punya anak, punya murid yang mungkin tidak berbakat hafalan, jangan dipaksa. Ya memang perlu menghafal sekalipun berapa surat pendek untuk bacaan dalam salat. Dan ini harapan kita ke depan, lembaga ini akan terus berkembang dan terus bisa menghasilkan kader-kader Al-Quran, insyaallah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tugas mengajar atau mendidik putra itu bukan tugasnya kiai atau ustadz. Ustadz dan kiai itu hanya membantu. Apa itu? Saya punya orang ala bersabar, ini kan ngalak kedua ini, ngalak baru.
jadi sama begini kita yang harus tekun. Jadi para ustadz itu hanya membantu kita orang tua. Jadi kewajiban mendidik anak itu kewajiban orang tua. Saya contoh. Di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu, termasuk anak istri. Ini kewajiban kita sebagai orang tua. Tapi mungkin karena kita tidak berkesempatan atau berkemampuan untuk mendidik sendiri, maka alhamdulillah di banyak lembaga-lembaga pendidikan, khususnya pendidikan agama, pendidikan Al-Quran. Maka itu ambillah kesempatan ini. Kalau kita tidak bisa mengajar mendidik sendiri, ya masukkan ke lembaga-lembaga seperti ini. Tapi saya ingat Nazar Agi Botanika jangan pakai istilah orang dulu orang dini mereka kalau memondokkan putranya ke pesantren sering mengatakan, Kiai, kau lepas ada ajunan, pas ragu kok aneh kenapa ada ajunan bener? Maksudnya kenapa gitu? Maksudnya pendidikannya dan pelajarannya terserah Kiai. Tapi kalau urusan-urusan lain dia lagi Kiai kopi. Kau udah belajar dengan kancah, mak-mak juga orang penarukan itu dulu, orang bawan dulu. Mungkin almarhum itu yang cerita berkata, beda wali santri, beda pak bapak nyabis kayak ngomong ke putra. Si pak bapak itu matur dia, pastinya kayak masih lagi wudhu dari ajunan, gimana? Padahal ajunan pengendar kayak saya betul karena betul Esa belum ada bos ya. Belum ada bantuan mereka, jadi semuanya mandiri. Maka ada iuran ya nasyari SPP kan. Dan anak-anak itu ada SPP sering ustad. Anak-anak itu matur dengan sepen Pak, kuda ustad cari iuran bercong. Kok ada berpasrah lagi ya? Mati lagi suruh ngajar, suruh ngawasin, suruh biasa. Mungkin bagaimana tahu kira. Ya kita masyarakat itu ya harus ikut juga berpartisipasi. Kejayaan mungkin masalah fasilitas, dana juga ikut mengawasi. Itu kata kita masyarakat kiai ini gurunya pengatak kejumpa. Ini kata ikan mungkin kan, insya Allah ikhlas nih kan, bisa terhirup. Ya kita harus mengingat, itu kewajiban kita sebetulnya. Maka ketika kita menitipkan anak, ya kita harus tahu kebutuhan-kebutuhan pendidikan anak apa saja. Bukan hanya kebutuhan materi, dana, tapi juga kebutuhan pengawasan. Yang pertama harus ada kerjasama. Ada kerjasama dan kerja keras kan, antara guru dan orang tua. Sebab untuk suksesnya pendidikan, kata diwakil mentakdir mengsara sulam, sara taklimul mutalim. Terbagi sekali tak. Yustaju fi ta'allumi ila kenapa? Baik. Ini tak ni apa lagi? Ini kan untuk suksesnya pendidikan
dibutuhkan kesungguhan, kerja keras tiga pihak. Pertama, al-muta'allim, muridnya itu sendiri, santri. Tapi para santri itu kan mau belajar, maka santri itu harus diajari, dididik. Maka tanggung jawab aku ngajari putra itu kita sebagai support juga guru. Jadi kita harus bisa memotivasi, mendorong anak-anak kita untuk semangat belajar. Jadi santri itu kenapa cek pun guru nak bentukkan cek pun tua. Jadi santri itu supaya rajin, supaya tekun belajar itu tergantung kita. Ini nomor setong. Nomor dua, al-muallim guru. Jadi guru itu harus kerja keras dan bersemangat di dalam mendidik. Jadi kalau yakin saya itu cek semangat luar biasa, sehingga mau berbagi antara tempat tidur dengan kamar santri. Jadi tidak berkorban demi putra putri kita. Jadi kan itu yang kedua. Yang ketiga, al-walid. Itu kalau hanya anak malah guru hanya Kibaran Sultan dan sebagainya itu bisa memotivasi, memberikan dorongan kepada anak untuk tekun untuk belajar dan mengawasi juga melalui kemudian kita ini misalnya anak-anak kita itu melakukan pelanggaran atau sering bolos, kita semua ada TK guru stop dan juga apa yang diajarkan ustadz di sekolah atau di lembaga pendidikan atau di pesantren itu harus didukung oleh kita orang tua di rumah. Jadi mana di pesantren atau di madrasah anak itu disuruh rajin selain belajar juga ibadah sholat, maka kita ketika anak pulang ke rumah kita harus juga mengawasi ibadahnya, mengawasi sholat. Sekalipun mungkin kita tidak bisa mengajar langsung, cuma bisa kan kalau kita kebetulan seorang pendidik itu ya coba dites-tes. Cuma biasanya kepada aku nak kanak itu tahapan ke guru di banggaran sepol. Kalau pengalaman anak kau lebih ke tahapan ke ustaz di banggaran kau dan apa ampun oning kerahasia. Sebab pada aku mendidik anak ini mungkin ngajar lebih mudah ini. Kenapa sekedar latihan keterampilan. Kadang-kadang banyak anak yang kadang-kadang belajar sendiri otodidak. Ini ke Jakarta benak anak Senawiyah, mereka belajar komputer sampai bisa membobol Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Depan luar biasa. Amerika itu kan sudah negara yang tercanggih, tapi bisa dibobol oleh anak yang masih Senawi. Bisa. Tapi anak-anak gitu tidak untuk merusak nih, karena itu hasilnya bawa elaborasi bisa diberi hadiah nih. Jadi kalau masalah keterampilan, kepintaran, anak-anak sekarang itu sangat cerdas dan sangat mudah untuk belajar. Makan, jika tu kita ajar ke buku, maka medsos ini bisa belajar. Kadang-kadang isi pelajaran macam-macam. Nah boleh makan ke sana YouTube, sana Facebook. Masya Allah. Ada yang tu boleh jadi jalan dulu saya mungkin.
macam-macam. Jadi kita harus bisa mengawasi anak-anak kita. Sebab pendidikan karakter itu yang terpenting, bukan hanya pendidikan kepintaran. Pendidikan karakter termasuk keimanan dan ketakwaan. Itu tidak bisa hanya dengan melalui pelajaran. Tapi tak bisa kun malain saus. Misalnya budaya jom betul. Tapi selain malain juga kita bisa memberikan contoh dan teladan ke anak. Mungkin bisa malain, tapi tidak memberikan contoh yang baik, malah sebaliknya kita beri contoh yang tidak baik. Tak ada tuh. Kadang-kadang dari maghrib kita makan ke kota Chongqing dan berangkat ke masjid ke musola 2 jam berjamaah isya, mari jadi ngaji. Sementara berabang Pak Bapak kita jangan kursus segini TV kok rokok. Nah, kena dorok Pak. Jika menakkan anda kok, muteran takut keluar. Nah, saya ketemu takut di TV boleh. Untuk putranya berkata macam Bapak, makun belum biar nih berapa. Di demo nih. Makin kan banyak demo, kalau siapa tak betul berikan contoh. Dan itu yang lebih sulit. Suksesnya sedikit kenapa menyinggung Maulid ini. Suksesnya Kanjeng Nabi berdakwah sampai masyarakat Mekah, Madinah yang asalnya musyrik, yang asalnya penyembah berhala, lalu menjadi seorang beriman, seorang yang bertauhid. Itu berkat perjuangan Kanjeng Nabi. Dalam tempo hanya sekitar 23 tahun, Kanjeng Nabi bisa mengubah masyarakat Mekah, Madinah dan sekitarnya itu dari masa jahiliyah kepada masa keimanan dan keilmuan. Si asar pemabuk pejudi malam Nabi Jaipon masa jahiliyah itu orang bini sangat tidak dihargai, sehingga ketika kadang Andi Potra pas kebetulan si lahir gantung bini itu DOD ikan lakukan disebut al-maut. Sayyidina Umar Jaipon pernah melakukan itu karena memang waktu itu belum tahu. Sayyidina Umar kan itu asal mengujikan iman, tapi akhirnya alhamdulillah ketika masuk Islam beliau menjadi pembela Islam yang sangat kuat. Itu jasanya Kanjeng Nabi. Kita seperti orang yang beriman Islam, bertauhid, bisa beribadah, bisa membedakan hak dan batil, mereka jasa Kanjeng Nabi yang diteruskan oleh para pewaris. Tiga itu al-ulama. Ini itu benar. Bikin hati juga nih. Sebetulnya al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Mewarisi kenapa? Kenapa? Obatnya bukan. Begitu bagi innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu tidak mewariskan obat, dirham maupun dinar. Wa innama warathul ilma, saya wariskan itu ilmu. Ini ilmu agama. Ilmu saya diwahyukan oleh Allah melalui Al-Quran. Baru aku nyebaraki ilmu, nyebaraki Al-Quran. Ada orang ngecek umat manusia itu mengamalkan Al-Quran tidak mudah. Mana bisa makin itu kan saya. Jadi seorang balai datang ke tempat pengajian langsung ngomong, hormat, bilang gini hormat, hormat. Di Kanjeng Nabi ini, mereka karena Mekah kita pun tak nemu Irak. Sebelum hijrah mereka akhirnya ingin mencari bantuan ke negara Taif. Taif itu dari Mekah sekitar 500 km. Waktu itu tidak pakai
mobil apalagi pesawat ke unta. Orang Mekah, orang kafir Mekah itu only kanjeng Nabi bawa ke Taif, artinya didahului, keduluin orang Mekah itu ntar ke Taif, apa yang moning kareng Taif. Saya dekik membeda orang yang mana Muhammad, jadi bahaya. Jadi mungkin ada sesat. Akhirnya saya sampun kanjeng Nabi dia Pak ke Taif. Orang Taif menyambut bukan dengan sambutan yang banggakan, penghormatan, tapi dengan lemparan batu. Kau betul sampai wajah beliau itu berdarah-darah. Dikata pun riwayatnya sekitar bahwa sampai malaikat saya di gunung tak kira habis kanjeng Nabi kata menikah. Karena malaikat matur kanjeng Nabi melalui gunung itu yang sebagi karena Taif. Dari mana kanjeng Nabi ampun jangan Taif jangan jadi gunung mereka. Kini ke bersikap nak tadi kan kita oni pola yang sempurna nak tadi pola makin kita oni pakai pola pas beriman, pola yang sempurna tak beriman, pola putra lah turunnya beriman. Alhamdulillah semakin Mekah dan sekitarnya Saudi Arabia sekalipun tidak 100% Muslim, biasa budaya Yahudi juga orang Nasrani, tapi mayoritasnya Muslim. Ini kejahatan kecil. Dan alhamdulillah dakwah beliau dilanjutkan para ulama sampai ke negeri kita. Kita itu sampai di orang Islam. Ini kejahatan kanjeng Nabi yang diteruskan oleh pewarisnya. Kita para ulama, para ustaz. Ini kita masuk. Bukan Ustaz Heru. Mereka berjuang untuk menyampaikan kenapa ilmu saya disebarkan oleh kita. Ya. Jika itu kanjeng Nabi itu berjuang tidak ringan, penuh tantangan, bahkan akhirnya mau dihabisi ibadahnya. Surah Allah karena hendak aman Mekah bukan hijrah ke Madinah. Nah di malam kanjeng Nabi itu mau hijrah, jadi kanjeng Nabi itu dikepung sama orang Mekah. Ibadahnya. Jika dalam pertolongan Allah, kanjeng Nabi dokter itu merencanakan keluar di rumah, tempat tidurnya itu digantikan oleh Sayyidina Ali. Kanjeng Nabi keluar sambil menduduk pasir beti. Pas Imam Husain kasih ayat 6 surat Yasin, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa asyaynahum fahum la yabsirun. Dibaca Isa Isra pagi, tabur lagi orang-orang sini pun dari bagi Nabi ke tunduk lagi. Kayak saya ingat nih, cik lagi ni kan kuih kau cuma orang baik tak ingin mati itu lain mesti ni selamatkan akhirnya karena kanjeng Nabi kata kibun air kanjeng Nabi kata sarang ini serang kena Abu Bakar kata ini tak yang setungkuan nyaman buat sur yang bagi panjenengan mau tarik biografi kanjeng Nabi itu ada penjelasannya seperti itu. Orang yang Mekah itu nyari kan ini cari kemang-kemang dapat kekuatan itu alhamdulillah dilindungi oleh Allah. Mau kekuatan itu Allah makon keteng atau laba-laba ini akan beri bunyi guys. Kila pun laba-laba ini kan tidak Islam seperti kenapa ya hingga bulu benang ke rang-rang itu kayaknya lebih laba-laba
orang Mekah dengan logo itu label laba-laba keketeng yakin tak dia Muhammad tak akan masuk ke dulu tertipu. Padahal itu rekayasa Allah. Allah melindungi Nabi melalui cara yang sangat sederhana, bukan dengan kendaraan lapis baja, bukan, tapi dengan sarang laba-laba. Minta ilmu Allah tak kira bisa. Akhirnya Nabi itu sendiri Abu Bakar dikasih banyak acara hijrah. Berangkat ke Madinah. Orang Mekah itu mengadakan sayembara pengumuman ke masyarakat. Barang siapa yang bisa menangkap Muhammad, baik mati maupun hidup, akan beri hadiah yang sangat besar. Banyak orang tertarik. Akhirnya beri seorang yang namanya Suroko. Suroko itu ketika Kanjeng Nabi berjalan menuju Madinah, kita bukan Suroko. Sedangkan Kanjeng Nabi itu numpak onta. Sementara Suroko cairin. Akhirnya ampun semua para dewa Kanjeng Nabi cairin Suroko itu langsung terbuka labu. Mereka itu jaga boleh, labu boleh, semua boleh, labu sampai 3 kali. Akhirnya Suroko itu sadar mulai Muhammad ya dilindungi pengiran dan interesa kira. Mungkin contoh yang paling aktual yang anak-anak mungkin yang paling jelas jika perang yang ada di Palestina kan itu yang melawan Israel itu menjajah Palestina. Yang melawan Israel kan itu hanya bukan tentara negara, hanya kelompok yang terlatih, namanya Hamas ya. Ini tentunya senjata kan sederhana, orangnya tidak banyak, tapi Israel yang didukung oleh negara besar Amerika, Inggris, Prancis, Belanda tidak bisa mengalahkan Hamas. Sampai dari Amerika jika ucap pasti ada misteri di situ, ada faktor X. Apa? Tuhan bersama mereka. Itu kalau Allah mau melindungi. Jadi ketika kita berjuang di jalan yang benar, menegakkan kebenaran, nilai kalimatillah, cek kebetul. Ya tolongin Allah, Qur ikhlas. Qur ikhlas maksudnya tolongin. Nah kalau saya mendidik anak-anak kita supaya menjadi soleh-soleh, Qur ikhlas insya Allah tolongin Allah. Jadi kita itu melanjutkan pendapat para masyayikh, para asatidz, melanjutkan perjuangan tadi. Bila para ragu, alhamdulillah perjuangan menegakkan kebenaran, menegakkan Islam, jika tidak padam, sekalipun banyak orang-orang yang ingin memadamkan perjuangan kita. Dengan Al-Quran dibagi dalam surat Taubah. Diri itu nanti Allah itu menuri. Jadi orang-orang yang benci Islam itu ingin memadamkan semangat Islam, api Islam. Api itu semangat Islam sudah itu dari Allah. Tapi Allah mungkin menuri, Allah akan menyempurnakan cahayanya Islam. Jadi Islam itu nanti akan menguasai dunia gitu. Dan di negara barat semakin terlalu, agama-agama lain semakin menurun. Di Inggris, di Amerika banyak orang-orang yang tak percaya pengiran ateis ya. Tapi Islam makin berkembang dengan sampai yang Birmingham itu sampai 40%. Di Amerika itu ada suatu wilayah di mana mayoritasnya itu Muslim, mayoritas. Pemerintah banyak Islam di Amerika. Jadi kita tak khawatir Islam itu akan pudar. Cuma yang kita khawatirkan abadi. Kira-kira akan tetap membawa ibadah Islam sampai situ. Ya,
itu yang kita harapkan husnul khotimah. Dan itu harus kita wariskan kepada anak cucu kita menurut aku pun bagaimana. Ya. Tiga tahun berlalu beredana kenapa lembaga pendidikan mulai dari TPQ, madrasah, pesantren itu sebetulnya itu berawal dari perjuangan Kanjeng Nabi yang dilanjutkan oleh para ulama, para ustaz. Jika jasa-jasa beliau-beliau itu sangat besar bagi kita. Makanya mari kita syukuri ini semua dan kita dukung, kita manfaatkan dengan masukan putra-putri kita ke lembaga yang pendidikan akan bekali anak-anak kita dalam keimanan dan ketakwaan. Sekalipun mungkin maaf, ini kalau melihat tempat ini kan ini bukan sekolah. Ini kan jumpo. Tapi masih bisa menghasilkan anak-anak yang tadi sangat mengharukan kita, menjadikan kita terharu. Jadi yang penting itu bukan sarananya tapi semangat. Sekalipun andaikan sarannya itu lebih bagus, insya Allah lebih baik. Tapi jangan terlalu mementingkan sarana. Penting kita semangat. Semangat kita baik sebagai guru dan pengajar, semangat kita sebagai orang tua. Dan itu nanti akan berujung pada semangatnya anak-anak kita dalam belajar. Para hadirin, seperti kalau menjaki, kira-kira tadi saya mampu betul atur lagi. Ini kita mulai akhirnya sejendenya matur atau punya jendenya kelahiran. Jadi suara menjadi ada hal-hal yang kurang berkenan. Pangkritian para administrator ini ke Pondredena mentak kata saya cirinya lagi saya matur saya lagi nyuruh saya ini kan nak nyuruh ini tapi mudah-mudahan orang itu mereka juga ada manfaat asyarakat tapi ini dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan putra-putri kita yang belajar tempat itu maupun tempat yang lain mudah-mudahan Allah dijadikan putra-putri solihin, solihat yang bisa membanggakan kita, mengetro nama kita bukan hanya di dunia tapi di akhirat kelak insyaallah. Amin amin ya majlis sayyidin. Sekian mata sekali kita sekolah dan Allah mafir khair wassalah wallahu muwaffiq ila al-tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia yang ku puja Muhammad sallim daiman abadan bika khair khalqi kullihim ya Rabbil Mustafa واغفر لنا ما مضى وسوى الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلوا على نبينا محمد manusia yang ku cinta manusia yang ku puja Muhammad sallim daiman abadan bika khair khalqi kullihim ya Rabbil Mustafa
واغفر لنا ما مضى وسوى الكرم وبيننا معان لو احنا بعاد أكيد رجاء ولو بيني يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء Pembelajaran TPQ Hidayatul Muqtadiin dengan materi wudhu, sholat, sholawat, doa harian dan hadis, hafalan surat pendek. Berikut 15 santri terbaik, yaitu طلع